Hari ini, Bill Gates mengunjungi Indonesia. Kedatangannya disambut oleh Presiden Prabowo di Istana Negara. Hadirnya Bill Gates ke Indonesia bertujuan untuk membahas inisiatif pembangunan berkelanjutan hingga pengembangan infrastruktur digital publik. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Bill Gates akan melihat langsung proses jalannya program makan bergizi gratis, sekaligus akan memberikan dukungan serta penghargaan atas program ini. Ikuti sejumlah berita terbaru terkait datangan pendiri Gates Foundation tersebut dalam Detik Sore hari ini. Selain itu, hari ini Detik Sore akan kedatangan tokoh perempuan yang memiliki dedikasi tinggi dalam beberapa aspek. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani akan memperoleh penghargaan Sekar Agni Negeri oleh Detikcom. Apa saja yang telah disumbangkan oleh dirinya kepada masyarakat? Temui sosoknya dalam segmen khusus penghargaan Sekar Agni Negeri sore ini. Sementara itu, Detik Sore akan bergabung dengan Detik Jatim untuk membahas lebih dalam berita mengenai atlet binaraga di Malang yang harus makan ayam tiren demi memenuhi kebutuhan protein mereka. Hal ini dilakukan karena mereka akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-9 tahun 2025. Lalu, adakah solusi atas hal ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim selengkapnya. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas peristiwa naas yang terjadi di Kalijambe, Purworejo. Setidaknya 11 orang tewas akibat kecelakaan yang disebabkan oleh truk dam. Bagaimana situasi terbarunya? Ikuti laporan jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Simak berita-berita menarik Detikcom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikcom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers semuanya. Wow. Menyapa Detikers yang sedang menikmati hujan sore di Jakarta. Jakarta tuh benar-benar oksimoron ya. Lo tau oksimoron gak? Riz Amin. Terima kasih lo sudah membawa kata-kata baru dalam hidup aku. Oksimoron tuh dua hal yang berbeda. Jadi kayak sepi tapi ramai. Paradox. Ya, ramai tapi sepi ya. It's like a paradox ya, benar. Ya. Jadi kalau Jakarta hujan, sebenarnya tuh kita suka banget Jakarta hujan karena suasananya tuh apa ya, gloomy yang bikin kita jadi lebih calm sebenarnya. Kalau di dalam kamar, kalau di tempat lain sih enggak ya. Tahu gak sih lagu atau apa ya sound di TikTok atau enggak di Instagram yang kayak dadah jadi panik gitu. Bener. Rush gitu kalau kena hujan. Nah tapi kalau dia hujan juga bisa langsung lumpuh gitu, apalagi hujannya cukup deras gitu. Itulah yang sebetulnya terjadi karena aku tidak mengira ya. Gue nggak tahu deh akhir-akhir ini aplikasi weather tuh agak kurang precisely gitu ya. Kayaknya karena udah nggak nge-hire Mbak Rara lagi deh. Wah bisa jadi ya, ini Mbak Roro kayaknya ya yang mereport. Yang nge-report ke aplikasi weathernya juga kayak chance of rainnya itu cuman let's say misalnya 24%. Kan kecil kan, jadi ada kemungkinan hujan tapi nggak sebesar itu. Ternyata hujannya deras gitu. Jadi kayak I used to trust you. Jadi dia berkhianat. Dia berkhianat, tapi kata dia kayak ya kan kemungkinannya nggak, gue bilang 0. Iya lagi ya 24% kan berarti there's still a possibility. Ya sih besar sih kemungkinannya. Tapi ya sudah kita nikmati saja ya. Apalagi Detikers yang juga mungkin dari tadi sebetulnya kegiatannya banyaknya di dalam ruang juga. Kita kayaknya harus mensyukuri aja gitu. Nggak lagi jet ski lah. Kapan juga jet ski. Nggak lagi paragliding ya. Coba kebayang kita lagi paragliding. Bisa ini, repot kan? Bisa nembus negara lain habis itu ke bawah sama angin. Wah, tiba-tiba kita ada di Angola. Gue kan jadi ingat satu film K-drama yang gara-gara ada badai itu dia lagi para layang. Terus habis itu dia jadinya ke Korea Utara and then kesekap di situ. Do you remember Crash Landing on You? Nah itu ininya apa namanya premisnya. Oh. Itu premisnya. Aku tahunya adalah film lain juga itu ngomongin soal Korea Selatan dan juga Korea Utara, tapi itu soal kayak tiket, bukan tiket ya, maksudnya kayak kupon undian yang menang berapa juta won gitu. Willy Wonka? Bukan Dapetnya coklat ya kalau gitu ya. How are things going Detikers? Sudah Rabu aja. Midweek ya. Iya betul. Dan ini kita pakai abu-abu bukan karena Rabu kelabu ya.
Ini abu ya? Oh iya benar. Abu dong. Bukan. Iya sebenarnya memang Rabu Kelabu juga di awan. Di awan. Tapi untuk suasana hati mudah-mudahan gak ada yang kelabu Detikers. Sekarang kita hadir lagi sampai ke jam 5:30 sore nanti kita akan banyak banget ngasih suguhan-suguhan menarik yang bisa didengerin aja. Gak usah pusing-pusing dibaca. Betul. Dengerin kita aja, nanti kita informasikan semua yang update ke Detikers semua. Itu dia tujuannya menyapa juga Detikers sore hari ini karena tentunya juga hari ini kita cukup warna-warni ya despite of our wardrobe color, tapi hari ini juga sebetulnya banyak sekali warna yang mau mudah-mudahan bisa mewarnai juga harinya Detikers juga, termasuk yang spesial adalah nanti kita juga akan ketemu dengan satu sosok perempuan yang luar biasa banget dan tentunya juga ini sudah memasuki hari keberapa ya, pokoknya kita juga punya kita akan regularly mendatangkan juga perempuan-perempuan hebat di Sekar Agni gitu. Banyak banget dong Za, kan perempuan hebat di negeri ini tuh banyak banget. Makanya kita akan terus rolling ini sampai 2002. Iya, belum kita nanti manggil Saras 008. Ada gap di situ ya. Tidak. Genzi yang nonton kayak Saras. Bukan, aku gak kenal gitu. Aku taunya Virgo, tahu nggak? Oh, Virgo and the Sparklings. Iya. Itu salah satunya juga yang akan kita ini kalau misalnya ajak ke sini. Set kita zoom out, nah nanti akan kelihatan perbedaannya Detikers. Tapi we gotta keep it now karena nanti itu akan kita tunjukkan buat Detikers spesial ketika nanti ada bintang tamu spesialnya. Betul. Selain itu juga sebetulnya masih banyak berita menarik lainnya juga termasuk tadi sempat ada nih klipnya pertemuan Pak Presiden ya, Pak Prabowo dengan banyak tokoh bisnis luar biasa, nggak cuma di Indonesia tapi juga tokoh dunia juga gitu yang hadir di sana dan hopefully ini memberikan angin segar juga sih ya. Mudah-mudahan anginnya tuh angin yang wow heboh gitu. Jangan-jangan gara-gara mereka pada datang makanya angin hari ini tuh cukup kencang sampai datang hujan. Bukan angin segar lagi gitu ya. Didatangkan angin was. Seangin mungkin. Tapi beneran gitu. sih karena kan ini kita beberapa hari lalu sebenarnya baru dikasih tahu sama istana kalau akan ada Bill Gates datang ke istana dan ternyata nggak lama dari pengumuman tersebut Bill Gates beneran udah datang, udah tiba-tiba udah ada di Indonesia gitu. Karena dia kan pakai telepati, saja. Marketing bukan dong. Halo, selamat sore dengan Kaido. Teleportasi ya, enggak sih. Beliau pakai buruk. Tetap juga. Tapi itu nanti kita mau bahas sekarang atau nanti aja? Sekarang aja nggak apa-apa boleh, juga. Kita belum disuruh ngapa-ngapain juga. Betul. Jadi sebetulnya yang mau menjadi ya highlight dan sekaligus juga kita sambut baik juga beritanya itu adalah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan tokoh filantropi dunia, termasuk juga pendiri Gates Foundation, Bill Gates ya, yang hari ini hadir di Istana Negara juga, di Istana Merdeka ya, dan membuka sesi diskusi dengan para pengusaha Indonesia juga gitu ya. Bentar, stop di situ Eiza. Ini kan mumpung kita lagi outfitnya adalah presenter berita TV biasanya begini kan. Let's pretend that we are them, one of them. Ya, oke, kita ulang lagi beritanya. Berita pertama. Hap, berarti kan harus serius ya? Iya, harus serius. Oke. Tapi udah cukup. Tapi dikasih ketawa itu dong, ketawa-ketawa baju-baju. Nanti ya di edit selanjutnya. Kebetulan kita live agak susah. Benar. Kecuali nanti ada lalat di sini terus ada kalimat pondok genggong, mungkin kita akan ketawa sih. Buat yang tahu-tahu aja. Oke. Detikers, Prabowo. Mohon maaf Pak Prabowo. Oh, oke, kita mulai. Kita mau ganti berita. Iya. Acara apa nih? Baik, Detikers kita baik pemirsa, kita setelah ini akan beralih terlebih dahulu kepada satu berita yang juga tak kalah pentingnya. Baik Kaido silakan. Baik, hari ini sudah dimulai proses konklav setelah berakhirnya masa kepemimpinan Paus Fransiskus yang baru saja meninggalkan kita pada minggu lalu dan telah dimakamkan, dan hari ini ternyata merupakan hari pertama prosesi konklav dimulai di Vatikan. Apa yang dilakukan para kardinal selama prosesi konklav ini? Detikers,
Pemilihan paus baru ini melibatkan sebanyak 133 kardinal elektoral dari berbagai belahan dunia. Dan mereka sudah berkumpul di Vatikan termasuk Kardinal Ignatius yang merupakan pemimpin dari Gereja Katedral Jakarta begitu ya. Dan mereka akan mengikuti proses pemilihan ini secara tertutup yang hanya diikuti oleh kardinal di bawah usia 80 tahun. Jadi syarat seorang kardinal terpilih sebagai paus adalah memperoleh 2/3 suara dari para elektor. Dan jika paus yang baru sudah terpilih akan keluar asap putih dari cerobong asap Kapel Sistina. Setelah itu paus juga yang terpilih akan menyapa umat Katolik yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Baik, dan konklav hari ini diawali dengan misa kudus untuk pemilihan paus, yaitu Pro Eligendo Romano Pontifice di Basilika Santo Petrus. Para kardinal memohon bimbingan Roh Kudus untuk bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik. Jadi nanti setelah misa berjalan, mereka akan menuju ke kapal Sistina dari kediaman mereka di Casa Santa Marta. Setelah sampai, para kardinal menyerahkan ponsel mereka, jadi nggak boleh ada handphone satupun di situ katanya ya. Kapal ini sudah disterilkan dari alat penyadap dan perangkat pengacak sinyal juga sudah dipasang, dan setiap kardinal akan bersumpah menjaga kerahasiaan penuh atas semua yang terjadi di dalam. Jadi kita akan menantikan ya, karena prosesinya juga baru dimulai hari ini. Dan juga ada prosesi pemilihan juga dari 113 ya. 133. 133 juga yang tentunya juga terlibat di sana. Kita nantikan juga akan seperti apa dan diupdate terus juga untuk Detikers yang juga sudah tidak sabar untuk mengetahui kira-kira siapa paus yang baru. Benar. Ini, ya. Dan karena salah satu yang bisa memilih dan juga ikut dipilih adalah Kardinal Ignatius Suharyo dari Jakarta, dari Katedral. Jadi bisa jadi there's still a possibility Kardinal Suharyo tuh juga akan ikut mendapatkan suara nanti. Betul. Jadi ya siapapun yang ada di sana gitu ya, tentunya juga memberikan ya memiliki hak yang sama gitu ya untuk dipilih dan memilih gitu ya. Betul. Untuk paus yang baru ini kita saksikan juga seperti apa sebetulnya prosesi di dalamnya. Gitu Melihat ya. penampakan ini, gue langsung teringat sama film Adegan Konklav film sih. ya. Kebayang, Iya. betapa mereka akan Kayaknya mengemukakan ininya apa namanya kayak thoughts-nya, kemudian apa visi misi mereka terhadap gereja atau apa namanya dunia ke depannya, hingga setelah itu nanti baru ada tuh mereka bawa kertas yang ditulis pakai bolpen kalau nggak salah, terus habis itu dilipat dua aja, habis itu ditusuk pakai jarum masuk ke benang, kumpulan benang. Jarum apa? Enggak dong. Jarum jam. 30 Abis menit gitu dong. dia jadi panjang dong gitu ya si Iya rangkaian benar, itunya. habis baru nanti dihitung benar. Oke, jadi memang Itu saya jadi presenter berita ya. Untuk menjaga image. menjaga kewarasan ini susah juga ternyata. Jika setelah beberapa putaran masih belum ada juga paus baru yang terpilih, maka para kardinal elektor ini diberikan kesempatan untuk berdoa dan berdiskusi sebelum melanjutkan proses ke pemilihan berikutnya. Karena biasanya ini, bukan biasa ya, tapi dalam prosesi ini pemilihan itu dilakukan 2 kali 1 hari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Bila masih belum ada juga, ya diulang lagi prosesnya sampai akhirnya juga disepakati gitu ya, sesuai dengan diskusi yang juga sudah dilakukan di sana gitu. Jadi mungkin juga pada saat proses itu juga akan dalam tanda kutip ya mengeliminasi gitu nama-nama yang mungkin juga paling sedikit gitu dapat suaranya gitu. Benar. Nanti bila masih cerobongnya masih mengeluarkan asap hitam, artinya masih harus ada diskusi lanjutan gitu atau pemilihan ulang lagi gitu. Hopefully we are going to get the new popes this week, karena banyak spekulasi mengatakan pemilihan konklav kali ini tidak akan berlangsung cukup sengit karena ada nama yang cukup
populer gitu yang disebut-sebut untuk akan menjadi Pope selanjutnya. But we never know apa yang terjadi dalam, sehingga kita ikuti saja prosesnya, dan lagi pula Take juga your time. take your time. Iya. Panggilnya gimana ya? Take your time, fathers. Gak tahu, takut ngomong, kalau salah. bukan ya? Take your time, guys. Yeah, because they are our friends. Guys. They are friends. Oh ya gitu. Alright then. Tapi mirisnya adalah di proses atau di momen yang sama dengan pemilihan konklave ini juga baru saja terjadi kejadian yang cukup mengenaskan di India begitu ya, ketika ada perang nih antara dua negara yang saling bertetangga dan cukup lama sebenarnya punya konflik antara kedua negara ini, India dan Pakistan begitu. Dan tidak diduga juga ternyata konflik ini juga it actually a time bomb gitu ya, kayak tapi tidak diduga bahwa akan pecahnya tuh saat ini gitu. Dan tentunya juga semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan juga ya gitu ya. Jadi korban tewas akibat serangan India ke wilayah Pakistan ini semakin bertambah juga. Sebelumnya tercatat ada 8 orang termasuk anak-anak juga menjadi korban jiwanya, dan juga ada korban luka yang bertambah menjadi 35 orang. Kemudian juga juru bicara militer Pakistan Letnan Jenderal mengatakan serangan India menargetkan 6 lokasi dengan 24 serangan di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Padahal sayang banget, Kashmir itu adalah salah satu destinasi wisata yang aku pengen banget datengin. Dan landscape-nya keren-keren. Bagus ya, banget kayak Kashmir tuh sebenarnya masuk India sih. Secara administratif masuknya India. Lambang. Kenapa harus bilang lucu sih? Kenapa harus bilang lucu? Bagus ya. Bagus maksudnya ya. Gitu. Unik. Dan ini juga masih ada balas-balasan juga serangan antara kedua negara ini. Bahkan ada balas serangan rudal juga yang akhirnya membuat 5 jet tempur India jatuh karena diserang sama Pakistan gitu ya. Setelah mereka menembak jatuh 5 jet tempur India ini, disusul rentetan serangan rudal juga dari New Delhi pada akhirnya. That's why pada akhirnya ini perangnya masih belum berkesudahan. Detikers, juru bicara militer Pakistan secara terpisah melaporkan berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Pakistan ini terjadi di darat maupun juga di udara. Sumber keamanan Pakistan menyatakan bahwa jet-jet tempur ini ditembak jatuh saat berupaya menyerang Pakistan menggunakan wilayah udara India. Saat ini belum ada tanggapan langsung dari pemerintah atau militer India terhadap klaim dari penyerangan yang ditudingkan oleh Pakistan tersebut. Dan pertempuran yang berlangsung antara India dan Pakistan ini tentunya juga berdampak pada operasional penerbangan sejumlah maskapai Asia pada Rabu waktu setempat. Beberapa maskapai penerbangan juga terpaksa mengubah rute atau membatalkan penerbangan dari dan ke kawasan Eropa imbas dari konflik yang sedang terjadi. Gitu. Tapi nggak semuanya ya yang berimbas, yang terimbas akhirnya ya? Enggak semua, hopefully tidak semakin meluas ya. Tapi ada beberapa juga yang memang sudah masuk ke dalam daftar maskapai yang terdampak, yaitu adalah Eva Air dari Taiwan, kemudian juga maskapainya Korsel yaitu adalah Korean Air, dan juga China Airlines gitu ya. Oke, semoga konfliknya tidak berkepanjangan karena pada akhirnya ketika dua negara ini berkonflik juga mestinya juga akan bisa merembes sih ke negara-negara lainnya, dan pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada, obviously ada pengaruhnya ke sosial negara-negara penduduk yang ada di sana dan juga ekonomi pada akhirnya. Betul. Termasuk juga sayang banget sih sebetulnya. I have some friends that is going to Nepal this month. Karena bulan Mei ini adalah salah satu maksudnya apa ya? Mereka masuknya lewat mana tuh kalau ke Nepal? Apa langsung di Nepalnya? Langsung ke Nepal juga sih, walaupun transitnya tuh ada yang transit di KL, ada yang direct juga gitu. Tapi pun pulangnya banyak yang lewat Mumbai gitu untuk sekalian jalan-jalan juga di sana. Tapi karena batasnya atau mungkin daerah pada saat penerbangannya lumayan dekat ya dengan India, jadi agak cukup deg-degan nih teman-temanku juga untuk ngasih tahu kalau ya gimana nih pendakian kita menuju pada mau ke Everest Base Camp gitu. Tapi belum ada informasi ya sampai saat ini apakah mereka di hold dulu atau seperti apa, belum ada? Belum ada, hopefully. Tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Oke deh.
Betul. And speaking of Jakarta yang hari ini hujan dan kemudian lumpuh, hari ini tuh juga jadi momen kontemplasi buat gua. Apalagi nih, biasanya kalau hujan tuh suka Kontemplasi, menelurkan perasaan-perasaan Gua yang sebenarnya ingin belum pernah ada. memberikan usulan kepada Pak Pramono Anung. Pak Oke. Pramono, boleh nggak semua trotoar yang ada di Jakarta dikasih atapnya? Oh. Kembalikan atap trotoar ala-ala duku atas zaman dulu. Oh. Karena dengan adanya trotoar yang terlindungi dari sinar matahari kah itu, atap kayak itu juga akan mengencourage orang untuk jalan kaki juga. Dan bisa bawa ini aja, payung penghadang badai. Iya. Isn't it too far? Soalnya mungkin menurutku adalah concernnya si si trotoarnya pun juga kayaknya belum merata gitu loh. Oh itu iya tentu. Untuk belum, nggak usah jauh-jauh ke atapnya dulu, tapi dibikin connecting juga dan nyaman untuk bisa jalan kaki. Itu betul Eiza, tapi karena aku tahu Jakarta punya banyak sekali uang, jadi itu semua bisa dilakukan secara paralel sama mereka. Hopefully, mudah-mudahan ya, biar kita tuh nambah-nambahin steps tuh gak usah pakai bayar gym dulu. Nge-gym gitu ya, ke minimarket. Kita punya banyak ruang publik cari yang makan bagus. siang. Iya. Terus pulang kantor, kalau misalnya masih accessible atau mungkin juga ngekat tuh biasanya mungkin naik busway dulu, abis gitu naik Transjakarta misalnya. Iya. Nah ini bagian sininya nih jalan kaki dulu nih gitu. Jadi stepsnya tuh udah bertambah. Soalnya dengan lebih seringnya kita berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik juga bertambah probabilitas kita ketemu sama jodoh kita. Iya juga ya. Bener. Karena bertemu jodoh itu biasanya jorok. Berani Di jalan. kotor itu baik. Jadi jalan maksudnya ya. Di jalan Iya. maksudnya. Go out more gitu. Tapi ya itu kayaknya usulan untuk semua pemerintah daerah ya. Iya itu juga Gak termasuk. cuma untuk Jakartans aja yang pengen jalan kaki sebenarnya gitu. Benar. Kenapa gue bilang usulannya seperti itu? Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sepertinya pengen orang-orang lebih banyak lagi pakai transportasi umum. Iya. Terlebih dengan sudah diresmikannya ada 15 golongan yang bisa gratis naik Transjakarta, MRT, LRT. Enak banget. Jadi gak perlu sibuk-sibuk harus top up dulu imaninya ya, atau uang elektroniknya gitu. Coba kita gratis. cek dulu apakah kita termasuk ke dalam salah satu golongan yang dicintai Allah. Iya dong. Bukan Amin. Golongan yang gratis. Tiba-tiba suasananya rohaniah gini ya. Jakarta, MRT dan LRT ya. Jadi ini sudah disampaikan juga sama Pak Gubernur juga ya, bahwa sudah diresmikan layanan transportasi massal ini gratis bagi 15 golongan masyarakat. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya. Enak. Oke. Terus. Kedua, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI. Kemudian pemilik kartu Jakarta Pintar. Terus juga yang keempat adalah karyawan swasta tertentu atau pekerja. Ya, atau dengan gaji sesuai UMP melalui Bank DKI. Kalau lewat Bank DKI, oke. Terus? Kemudian juga penghuni rumah susun sederhana sewa. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian ada juga yang layanan gratisnya itu dengan TJ Card. Yaitu adalah lanjut usia 60 tahun ke atas. Penyandang disabilitas. Anggota veteran Republik Indonesia. Penerima Raskin atau pemilik kartu keluarga sejahtera. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu. Pengurus masjid atau marbot. Pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Larva monitor. Dan juga anggota TNI atau Polri. Ini mah kalau udah semuanya dikasih gratis gini, gue bilang udah tinggalkan kendaraan pribadimu di rumah. Saya mau masuk kemana ya? Larva monitor. Apa tuh? Larva monitor, tahu kan kartun Larva? Kalian masuk golongan apa? Aku masuk ini ya usia 60 tahun ke atas. Apanya iya nih? ya, 60 hari kan ini maksudnya ya. Kayak apa? Salah dong, bukan begitu ya. Yang pasti ini semua adalah golongan-golongan yang boleh naik Transjakarta dan kawan-kawan dengan gratis. Jadi
It's a privilege for you guys. Jadi makanya manfaatkan dengan optimal karena nggak kerasa tahu 3.500 tuh misalnya let's say Transjakarta itu lumayan juga kalau tiap hari kita pakai pulang pergi gitu. Atau sebetulnya juga yang juga patut diapresiasi adalah ada hari-hari spesial juga di mana harga Transjakarta, MRT, LRT itu bukan digratiskan tapi Rp1 kan. Ingat nggak waktu tahun baru? Betul. Kita kan punya perayaan tahun baru di Bundaran HI tuh. Terus akhirnya jam operasinya juga jadi diperpanjang. Jadi kita bisa tahun baruan dulu, pulangnya tetap pakai Transum juga dengan harga Rp1. Terus hari Kartini ya kan. Hari transportasi umum juga. Betul, hari Kartini untuk perempuan sih waktu Kata itu. gue sih kalau misalnya Pemprov DKI agak sulit untuk mengconsider ini ada hari spesialnya apa enggak. Kita harus ada alasannya. Betul. Santai, kita punya setiap hari kita punya tanggal lahir orang-orang hebat yang bisa dijadikan alasan karena hari ini ulang tahun ini Transjakarta Rp1. Kemarin ulang tahun Adera yang keker Rp1. Iya benar, bisa. Jadi ada alasannya, nggak sekonyong-konyong aja ya kan. Karena memperingati hari lahir Adera yang keker gratis. Yang namanya Ade atau yang badannya keker gratis naik PJ itu bisa. Atau kita mengusung ide lele-lela. Ya kan kalau lele-lele. Tahu nggak lele-lele? Tahu. Ya kan? Yang namanya lela kan gratis. Oh iya benar. Nah tapi kita ganti pakai semua nama Indonesia. Okay. Jadi contoh Budi, nah setiap tanggal segini yang namanya Budi gratis. Tinggal tunjukin KTP ya. Nama Indonesia Budi, banget misalnya. Udin sedunia, nah Udin nih setiap tanggal segini gratis. Benar. Gitu. Jadi banyak tuh cara untuk bisa. Jadi nggak bisa tuh Queen Shah, Kenzo. Susah. Hari ini juga ulang tahunnya Barbie Kumalasari. Selamat ulang tahun Barbie Kumalasari. Jadi orang yang namanya Barbie bisa naik TJ dengan gratis. Keren kan? Hai Ken, katanya gitu. You're just Ken. Alright, then. Sebelum kita membacakan nama-nama lainnya yang hari ini berulang tahun guys, kita break dulu. We'll be right back after the break karena kita punya sesuatu yang spesial buat kalian semua hari ini. Barbie Kumalasari kita hadir. bukan. It's another Barbie. Oke. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, welcome back to Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Kayaknya ini memang jadi satu episode special edition ya. Warnanya agak berbeda soalnya. Limited edition. Benar, limited edition. Kita merah-merah menandakan semangat. Kenapa kita semangat hari ini? Karena di tengah-tengah kita juga telah hadir sosok yang beri semangat banyak buat orang-orang. Terutama buat para perempuan di Banyuwangi khususnya. Nah, kenapa Banyuwangi? Karena beliau adalah Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fistiandani yang sudah hadir di Detik Sore. Selamat sore Ibu. Mbak Isa. Terima kasih banyak waktunya hadir ke studionya Detik Sore juga. Yang kebetulan sekali hari ini Jakarta diguyur hujan. Agak sedikit, kalau anak sekarang nyebutnya tuh chill. Agak adem gitu ya. Gara-gara menyebut Ibu kayaknya kesini. Biar makin adem juga sore hari ini ya. Tapi gak kalah adem tahu Banyuwangi. Ya kan? Tadi aku sebelum on air gitu ya, bilang sama Bu Ibu, Bu saya fans garis keras Banyuwangi karena wisatanya nggak habis-habis. Iya betul. Dan apa namanya vibes-nya tuh beda. Saya ke kota mana-mana, tapi ketika Banyuwangi ini beda nih. Ketika baru turun dari pesawat tuh udah beda karena apa namanya misterius, dingin, tapi nggak pengen pulang gitu dari situ. Bu Ibu mungkin mau cerita bagaimana Banyuwangi dengan pariwisatanya selama ini sudah berhasil menjadi sumber ekonomi bagi warga di sana, Bu? Ya, memang
pertama kali kami juga mengucapkan terima kasih sebenarnya ya kepada Bupati sebelum kami, Pak Abdul Azwar Anas, karena memang sudah membuat sebuah legasi yang sangat besar bagi Banyuwangi, membuat Banyuwangi berubah, membuat Banyuwangi semakin dikenal dan membuat Banyuwangi semakin bertransformasi dengan pariwisatanya. Memang baru sekitar 15 tahun ini pariwisata Banyuwangi dikelola dengan sangat serius gitu ya. Padahal sebenarnya Banyuwangi sudah punya alam yang indah cukup lama. Kita ada potensi wisata dari gunung, laut, kita ada hutan, taman nasional. Lengkap. Ya, lengkap. Kulinernya, ada Bu. kulinernya Ya juga itu menjadi potensi. Bahkan juga budaya. Budaya, seni dan budaya. Jadi kalau saya bilang warga Banyuwangi itu DNA-nya adalah budaya. Budaya dan seni gitu. Jadi maka ketika warga Banyuwangi dikasih tantangan untuk mengelola pariwisata, mereka siap karena memang sudah ada di DNA-nya budaya dan seni gitu. Sebagai bagian penting dalam pariwisata kan seperti itu. Nah, memang kita terus berupaya untuk memunculkan tempat-tempat baru, destinasi baru, lalu atraksi baru di Banyuwangi agar pariwisata ini bisa terus berkembang. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi tesis bagi kami di Banyuwangi bagaimana pariwisata bisa tidak hanya meningkatkan kunjungan orang datang ke Banyuwangi, tidak hanya mengenalkan Banyuwangi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi tumbuh dengan adanya pariwisata seperti itu. Dan kami tetap sampai saat ini menjadikan pariwisata sebagai umbrella dari pembangunan di Kabupaten Banyuwangi yang berbasis pariwisata. Luar biasa banget, seru banget. Termasuk tentunya lagi-lagi tidak mungkin juga tanpa peran masyarakat di sana yang bahasanya tuh apa ya, guyup lah ya Bu ya, bergotong royong. Mereka juga tentunya mereka tidak hanya siap saja, tapi juga tentunya ada program-program yang dilakukan juga agar mereka semakin siap gitu ya untuk mempresentasikan gitu ya Banyuwangi sebagai destinasi wisata juga. Apa Bu yang kita wajib tahu soal itu? Ya, jadi ketika Banyuwangi masuk ke dalam dunia pariwisata, memang dulu itu di awal-awal itu masyarakat seperti apa ya, seperti tidak tahu gitu bahwa Banyuwangi punya potensi. Maka kami menguatkan dengan program-program berbasis edukasi, berbasis pemberdayaan, lalu kita fasilitasi anak-anak Banyuwangi, kita kasih mereka ruang ya agar pariwisata alam yang indah ini didukung dengan sektor-sektor tersebut, baik itu UMKM-nya kah, baik itu seni budayanya kah, maka kita buat yang namanya Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival itu adalah sebenarnya sarana bagi masyarakat Banyuwangi untuk berpartisipasi dalam pariwisata, terutama anak-anak kami, bagian dari generasi, bagian dari mengelola alam Banyuwangi gitu ya. Bagaimana UMKM juga tumbuh dengan adanya pariwisata, industri juga tumbuh loh, investasi juga tumbuh gitu. Benar. Karena yang berpartisipasi tuh nggak hanya seniman lokal saja gitu ya, tapi kita juga lihat nama-nama besar yang sebetulnya juga bukan orang Banyuwangi gitu ya, tapi juga punya rasa cinta yang luar biasa gitu dan akhirnya terlibat. Dengan berkembangnya wisata Banyuwangi, seni budaya di Banyuwangi, akhirnya tokoh-tokoh nasional ini melirik gitu loh dari Banyuwangi, ikut membantu, ikut mendukung, ikut mensupport, tidak hanya seninya tapi juga ekonomi kreatifnya, lalu juga industrinya seperti itu. Jadi alhamdulillah akhirnya semuanya bergerak dan Banyuwangi saat ini mendapatkan manfaatnya dari itu. Kemiskinan bisa kita turunkan, lalu juga Gini ratio kita bisa juga kita turunkan, jadi pembangunan kita merata, lalu juga sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, UMKM bisa. Indikatornya bagus ya semua Ibu semua, ya. alhamdulillah. Seru banget. Bahkan kalau misalnya kita ingat tuh kemarin kita juga sempat wawancara kan sama pemilik kucing yang merayakan hari ulang tahun kucing itu juga di Banyuwangi dan akhirnya memberikan apa ya putaran roda ekonomi yang bagus juga gitu buat masyarakat, kayak seunik itu tuh di Banyuwangi itu sampai ke warga-warganya. Betul. Juga. Jadi alhamdulillah warganya juga sekarang, warga Banyuwangi juga sekarang bangga dengan kabupatennya. Mereka semakin bangga, mereka semakin cinta dan mereka
mau gitu loh terlibat dalam membangun Banyuwangi, tidak hanya dari pariwisata sekarang, dari segala sektor. Termasuk juga Bu, ini yang saya dapat satu informasi yang menarik juga, tentunya juga masyarakat pasti ada pengaruhnya juga dengan ibu yang berkantor di desa. Nah, saya pengen tahu juga soal ini karena sepertinya ibu juga cukup dekat dengan masyarakat. Apakah sebetulnya desanya kan banyak Bu, apakah rolling gitu ya, nanti berebut gimana Bu warginya? Iya, jadi program Bunga Desa itu adalah program unggulan saya ketika di periode pertama. Jadi hari pertama saya menjadi bupati, itu saya langsung berkantor di desa. Benar-benar berkantor di desa. Jadi dari pagi jam 7 pagi sampai sore hari selesai jam kantor, saya berkantor di desa. Tetapi memang kami lebih banyak di luar kantor. Intinya bahwa saya lebih banyak keliling desa tersebut, menjumpai masyarakat, lalu beraktivitas dengan masyarakat, dan kami berikan pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya Bunga Desa itu adalah bagaimana Bupati hadir untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa. Jadi ini sudah dimulai dari periode pertama justru? Ya, dari tahun 2021. Kalau ini sudah dimulai dari sejak cukup lama begitu Bu, dan kemudian dilanjutkan kembali di masa yang sekarang, berarti cukup berhasil dong implementasinya di lapangan. Seperti apa Bu realisasi dan dampaknya pada akhirnya buat masyarakat? Ya, jadi dengan adanya Bunga Desa ini, masyarakat jadi kenal bupatinya, masyarakat jadi tahu program-program di pemerintah daerah, dan masyarakat merasa terbantu. Karena ketika kami di Bunga Desa bukan hanya sekedar saya kunjungan lalu menyapa, tidak, tapi ada pelayanan adminduk di situ, ada pelayanan perizinan, lalu ada PBB atau pajak, lalu juga ada pemberdayaan, program-program pelatihan-pelatihan, ada ketemu dengan bantuan kepada para pelajar, ketemu dengan pemuda-pemuda, ketemu dengan ibu-ibu, ketemu dengan lansia, ketemu dengan anak-anak muda, semuanya kita ketemu di situ. Bahkan di program Bunga Desa ini saya menemukan apa ya istilahnya, berlian-berlian baru yang berasal dari desa. Hidden gem. Hidden gem kalau kata anak sekarang, betul. Bagaimana yang selama ini tidak pernah terdengar, ternyata anak muda di desa tersebut tuh sudah sangat produktif. Contohnya, saya menemukan seorang anak muda yang ternyata dia aktivitasnya beternak. Beternak, dan hasil ternaknya sudah menjarah ke seluruh Pulau Jawa. Yang memesan hasil ternaknya dia itu sudah sampai bahkan pejabat pun pernah memesan ternaknya dari dia. Lalu juga saya menemukan seorang anak muda yang ternyata kesehariannya dia sebagai petani, tapi hasil pertaniannya juga sudah ekspor seperti itu. Kami juga bertemu dengan komunitas gitu ya, komunitas pekerja migran, komunitas disabilitas, lalu juga kita bertemu dengan ya semua kalangan kita temukan di program Bunga Desa itu, yang selama ini mungkin tidak pernah terbayangkan ada di desa tersebut. Jadi ketika pemimpinnya lebih dekat sama masyarakatnya, utamanya yang di desa begitu, bisa lebih optimal gitu Bu ya? Ya, dan saya bisa melihat sendiri. Saya bisa melihat sendiri apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi tidak semua hal yang baik saya temukan, tapi saya juga menemukan hal yang tidak baik di situ. Nah, disitulah kami belanja masalah dan kita tuntaskan. Kita harus selesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Ini juga sekaligus juga nyambung dengan Sekar Agni gitu ya, satu award yang juga memang dikhususkan untuk perempuan juga. Bukan berarti bulan Aprilnya sudah lewat kita nggak ngomongin juga soal prestasi perempuan atau apa yang sebetulnya ditemui di lapangan gitu oleh ibu juga gitu. Adakah memang khusus gitu ya, spesial program untuk perempuan di bagian pemberdayaan misalnya, atau mungkin yang ditemui
temuin di lapangan Bu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk perempuan memang saya menyadari karena bupatinya perempuan, jadi mohon maaf nih bukannya bias gender ya, tidak. Tetapi memang selama ini ada kesan bahwa perempuan itu ditinggalkan, kurang diperhatikan. Nah, maka saya ingin menghilangkan stigma itu sebagai pemimpin perempuan. Jadi ketika selama saya menjadi bupati, memang banyak sekali program yang saya buat untuk kaum perempuan. Tidak hanya untuk ibu-ibu, tetapi juga sedini mungkin. Sedini mungkin. Seperti contohnya kita bicara stunting, ya. Kita bicara stunting itu kita tidak hanya melihat balitanya, tapi kita juga melihat lingkungan, kita melihat ibu, kita melihat masa remajanya seperti apa. Jadi kalau kita bicara stunting, programnya tidak hanya ketika anak itu sudah stunting, tapi dari remaja, kesehatan selama remaja, lalu ketika mereka menikah, apakah sudah cukup usianya, apakah pengetahuannya tentang pernikahan itu sudah cukup. Lalu juga kita bicara terkait selama mereka menikah, apakah pernikahannya ini baik-baik saja, kesehatan reproduksinya seperti apa, gitu. Ketika melalui masa kehamilan seperti apa, apakah mereka ibu-ibu muda ini rajin konsul atau datang ke posyandu atau datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit dan bidan sebagainya. Nah, sampai akhirnya melahirkan. Jadi kalau kita bicara perempuan kompleks ya, saya rasa belum lagi kita bicara terkait dengan kepala rumah tangga perempuan, ya yang ternyata kalau kita kasih support sedikit saja, gitu ya, perempuan ini ternyata hasilnya dahsyat loh, dahsyat. Kita kasih pemberdayaan, kita kasih pelatihan-pelatihan, kita kasih bantuan alat usaha, ternyata hasilnya juga dahsyat, mereka bisa mandiri seperti itu. Program UMKM naik kelas, program warung naik kelas atau kita sebutnya dengan WENA ya. Ya. Seru. Itu sebagian besar adalah penerima manfaatnya perempuan. Iya. Ketika mendengar statement dari Bu Ipuk tadi, saya makin yakin kalau Indonesia tuh harus lebih banyak dipimpin sama perempuan juga sih, memberikan porsi itu, karena banyak POV yang mungkin yang tidak terpikirkan selama ini, termasuk tadi bagaimana meliterasi perempuan itu untuk bagaimana sebenarnya mencegah stunting, itu juga jadi salah satu fondasi pada akhirnya untuk bisa menjaga masa depan bangsa gitu Bu ya. Dan juga bicara soal menjadi pemimpin perempuan nih Bu Ibu, Banyuwangi ini kan kabupaten terluas ya di Jawa Timur. Dipimpin oleh seorang perempuan, udah 2 periode lagi. Cerita dong Bu, kalau boleh jujur, curhat gitu Bu ke kita, apa suka dukanya yang ditemui ketika bertugas gitu memimpin Banyuwangi, dan mungkin juga bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Ya, kalau suruh curhat, nanti ini ya. Tapi intinya saya ingin bercerita aja bahwa walaupun saya sudah sebagai bupati, tapi memang di tengah perjalanan ini masih ada pendapat-pendapat negatif ya, yang menyudutkan pemimpin perempuan seperti itu. Tetapi kalau di Banyuwangi, saya rasa tidak begitu kentara, karena Banyuwangi juga punya sejarah, sejarah dipimpin oleh perempuan. Ya, di Banyuwangi itu punya tokoh namanya Sayu Wiwit. Sayu Wiwit dia tokoh pejuang perempuan dan sangat dikenal gitu. Dan juga ada Sri Tanjung. Betul. Ya, Sri Tanjung. Itu juga tokoh wanita dari Banyuwangi. Jadi sebenarnya kalau di Banyuwangi ini sudah banyak tokoh-tokoh perempuan bermunculan dari Banyuwangi. Dan memang dari sinilah kita harus membuktikan kepada masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan itu harus kita buktikan, gitu. Kita buktikan dan tanggung jawab kami. Ada beban di pundak kami untuk merubah stigma negatif dari pemimpin perempuan. Dengan kerja, dengan turun ke bawah, dengan program-program yang bermanfaat, berdampak kepada rakyat, seperti itu. Buktinya 2 kali dipercaya sama masyarakat Banyuwangi. Tapi alhamdulillah sih selama ini kami tidak pernah ada hal yang menyulitkan lah, menyulitkan. Teamwork kami juga semuanya tetap sama dengan ketika dipimpin oleh bupati laki-laki atau perempuan, sama kinerjanya sama.
Tapi dengan adanya program Bunga Desa ini kan semakin dekat juga dengan masyarakat gitu. Banyak masyarakat yang jadinya demanding nggak Bu? Dikit-dikit nanya ibu, dikit-dikit pengen tahu pendapat ibu, atau mungkin ada yang curhat bahkan gitu Bu. Ya kalau misalkan ya memang inilah yang membuat saya jadi tambah semangat gitu ya sebenarnya, dengan saya punya program Bunga Desa, semakin banyak warga yang ingin kenal saya, yang ingin bertemu dengan saya, bahkan juga yang ingin mengeluhkan ya permasalahan dengan saya. Tetapi bagi saya itu wajar, sangat wajar gitu. Ketika ada masyarakat yang ingin berkeluh kesah dengan pimpinannya, itu sangat wajar. Dan kita harus menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga menjadi jalan yang memberikan solusi gitu ya. Memberikan solusi. Jadi kami ketika ada warga yang mengeluhkan kepada kami tidak apatis, kami tidak juga antipati, tapi kami libatkan tim ya untuk membantu menyelesaikannya seperti itu. Right. Saya sih percaya semua bisa diselesaikan sama Bu Ipuk karena ketika ini berhasil diteruskan gitu ya programnya Bunga Desa, artinya masyarakat percaya sama program ini gitu Bu ya. Dan Bu Ipuk, saya juga dengar kalau Banyuwangi itu mau jadi pelopor juga untuk salah satu program pemerintah pusat, itu sekolah rakyat. Katanya juga mau bikin sekolah rakyat di Banyuwangi. Cerita deh Bu soal itu, bagaimana akhirnya timbul inisiasi untuk ikut dalam sekolah rakyat ini dan seperti apa progresnya sampai saat ini? Ya, kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial karena memberikan kesempatan kepada Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang menjadi pelopor dalam program sekolah rakyat. Kami memang dari awal komitmen di mana kami punya program wajib, 2 program wajib yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, maka kami bersyukur dengan kami dipilih sebagai pelopor sekolah rakyat, kami manfaatkan kesempatan ini untuk memfasilitasi anak-anak kami, terutama yang tidak mampu, ini juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun sebelumnya kami juga sudah membuat program-program terkait memberikan dukungan kepada anak-anak tidak mampu agar mereka bisa melanjutkan sekolah. Jadi kami sudah berikan mereka beasiswa, kami juga berikan mereka uang saku, kami berikan mereka uang transport, ya, dan bahkan sampai ke jenjang kuliah. Nah, alhamdulillah kami diberi kesempatan menjadi salah satu kabupaten dengan pelopor sekolah rakyat. Nah, mudah-mudahan ini menambah program berbasis pendidikan, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu. Tidak mampu ya. Itu sudah sampai mana Bu progresnya kalau boleh diceritain? Untuk saat ini kami memang diminta untuk menyiapkan lahan dan sudah kami siapkan lahan untuk nanti pembangunan sekolah rakyatnya. Tetapi karena kami menjadi pelopor, maka kami tahun ini insya Allah kami juga sudah mempersiapkan empat ruang kelas ya untuk dimulainya sekolah rakyat. Ya, yang tempatnya ada di Balai Diklat ASN yang ada di Kecamatan Licin Banyuwangi. Sebelum gedung yang nanti akan permanen itu selesai. Siap. Jadi kami sudah siapkan ruangan dan fasilitasnya. Dan diharapkan juga ini bisa menjadi satu program yang dijadikan benchmark lah ya sama daerah-daerah lain juga gitu ya Bu ya. Dan juga hopefully juga makin banyak lagi gitu cetakan-cetakannya gitu ya yang keluar. Semua warga Banyuwangi yang nonton langsung siap-siap mau daftar. Ya, betul, karena kan memang kalau yang daftar kan memang sangat terseleksi ya. Jadi dari Kementerian Sosial kan harus memang anak yang miskin, tidak mampu. Sudah ada datanya. Sudah ada datanya dari Kementerian. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang ingin dan merasa belum ada daftar itu bisa diajukan gitu Bu. Ya, itu teknis mungkin bisa. Ya, kami juga menyiapkan tenaga pendidiknya. Iya benar. Karena ini juga sistemnya boarding, juga kami siapkan tenaga lainnya seperti ya nanti kita butuh
juru masak, kita butuh pengasuh, kita juga butuh pengawas dan sebagainya. Jadi makin banyak juga sebetulnya membuka lapangan pekerjaan yang baru juga sebetulnya ya Bu ya. Dan mungkin ini Bu, untuk masyarakat Banyuwangi yang juga pasti berbangga diri juga punya ibu, satu sosok pemimpin seperti ibu juga, dan mungkin kebetulan nonton juga sore hari ini di Detik Sore juga, ada yang mungkin mau ibu sampaikan untuk teman-teman di Banyuwangi mungkin? Oh ya untuk teman-teman di Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi yang saya cintai, mari kita mencintai daerah kita. Mari kita bangun kebanggaan terhadap daerah kita, ya. Karena dengan cinta dan rasa bangga kita kepada daerah, maka ini menjadi sebuah energi bagi Banyuwangi agar kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi, kita bisa memajukan Banyuwangi secara bersama-sama. Banyuwangi sudah hebat, tetapi masih banyak PR yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Ayo semuanya kita bergandengan tangan, kita bangun Banyuwangi bareng-bareng. Bangun Banyuwangi bareng-bareng. Banyuwangi ada tagline-nya nggak Bu? Banyuwangi Jenggirat Tangi. Banyuwangi Jenggirat Tangi. Ya. Agak susah nih orang Batak ngomong bahasa Jawa ya memang. Tapi kita berarti sudah siap untuk memberikan tambahan kepada warga Banyuwangi dengan berlibur ke sana ya? Iya dong. Iya. Harus, kalau boleh tanya satu lagi Bu Ipuk. Favorit destinasi tempat wisatanya Ibu Ipuk di Banyuwangi di mana Bu? Versinya Ibu. Atau ini deh, makanan deh. Ya. Karena makanan Banyuwangi itu khas banget. Saya paling suka rujak soto. Rujak soto ya. Ya, kalau saya sebenarnya sih makanan Banyuwangi saya sebenarnya suka. Wah. Ya. Takutnya pilih kasih kalau Ibu sudah pilih satu-dua ya. Ya, nanti kalau saya bilang nasi tempong yang jual rujak soto iri, yang jual ayam kesut iri. Tadi udah dikasih disclaimer semuanya suka sebenarnya. Cuma kayak mau bekas tuh atau harus nyobain yang ini gitu. Nah, kalau tadi sudah nyobain rujak soto, di Banyuwangi juga ada yang namanya nasi tempong, kalau suka pedas. Ada juga yang namanya pecel rawon. Ada yang namanya ayam kesrut. Dan berbagai macam kuliner lagi ya. Kuliner lagi. Dan kenapa Ibu harus datang ke Banyuwangi. Harus. Saya sudah bilang itu berkali-kali ya. Takutnya dengar juga ini bilangin Banyuwangi terus. Tapi memang beneran harus kedatang ke Banyuwangi karena kota ini unik sekali. Termasuk makanannya juga. Ada yang namanya rujak es krim bahkan. Rujak campur sama es krim. Kenapa sih Bu suka di mix-mix gitu di Banyuwangi? Ya itu karakternya masyarakat Banyuwangi. Senang kolaborasi ya Bu ya? Betul, ya. Itu mungkin bagian dari efisiensi Kak. Campur-campur satu makanan bisa berbagi rasa. Biar muat perutnya cobain yang lain maksudnya. Jadi dikolaborasikan gitu dua menu yang berbeda gitu. Ya. Dan tentunya juga ini sebagai satu bentuk apresiasi Bu terhadap juga pemimpin daerah perempuan dan juga memberikan impact juga sama masyarakatnya tentunya. Tentunya ini adalah satu kesempatan juga untuk Detikom juga untuk memberikan award itu, apresiasi itu. Dan tentunya setelah ini akan langsung diberikan oleh Bapak Alvito Deanova selaku pemimpin redaksi dari Detikom yang langsung saja kita akan undang ke studio. Ya. Boleh kita punten berdiri dulu Bu ya. Kita akan sama-sama berjumpa silakan Mas Vito ke Ibu-ibu. Saya mau cerita sedikit ini. Jadi berapa? 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu kami datang ke Banyuwangi. Waktu itu memang punya niatan untuk berkunjung di pagi hari. Dan kami ternyata bukan tamu satu-satunya. Jadi tamu pertama yang hadir itu adalah salah satu gubernur dari Sumatera. Bayangkan gubernur datang ke Banyuwangi, saya tanya ada apa Pak? Ini kita mau belajar dari Banyuwangi. Kita tahu bahwa Banyuwangi itu memberikan layanan publiknya luar biasa, jadi dia mau belajar. Bayangkan sekelas provinsi belajarnya sama Mbak Bupati gitu ya. Jadi ini harus diapresiasi. Kalau kita tahu Banyuwangi waktu dulu gitu ya, sebelum ditangani oleh Bu Bupati dan pendahulunya itu kita nggak kebayang Banyuwangi seperti sekarang. Dan benar Bupati tetap komitmen menjaga ritme pembangunan di Banyuwangi sehingga menjadi Banyuwangi seperti sekarang ini yang banyak sekali, hampir tiap minggu barangkali ya terima kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk belajar dari studi banding ya Mas. Studi tiru kalau kita bilang. Jadi memang
Bu Ipu ini layak untuk menjadi role model buat buat kebanyakan dari kepala daerah, bukan hanya kepala daerah perempuan gitu ya, yang peduli sama daerahnya dan berniat sungguh-sungguh memajukan daerah. Banyuwangi keren banget. Edo tadi udah berkali-kali Bu akan datang. Boleh datang, tapi pertanyaannya cuti dikasih apa enggak? Iya lagi. Atau gini aja Mas, Detik Sore on location from Banyuwangi. Boleh buat kita boleh. Kali nanti hostnya saya sendiri. Curang. Bu, sebagai rasa apresiasi yang besar kepada apa yang sudah Ibu lakukan terhadap Banyuwangi, kami menganugerahkan Ibu anugerah Sekar Agni Negeri, apresiasi terhadap perempuan penggerak pembangunan daerah. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi dan kita lihat Banyuwangi akan maju lebih daripada yang sekarang sudah kita saksikan. Hopefully, amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mungkin Ibu Ipuk mau nyampein sesuatu? Ya, untuk Detikcom, terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi, melayani masyarakat lebih baik lagi, membawa Banyuwangi semakin lebih baik, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia. Amin. Terima kasih. Siap. Ini bisa kita foto bersama dulu. Boleh. Ibu, baik. Barangkali bisa pegang. Nah, there you go. 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya bawakan Bu. Ya. Diambil lagi ya Mas. Terima lagi. kasih Mas Vito, terima kasih Bu Ipuk. Kita akan punya beberapa suguhan menarik lainnya tentunya di Detik Sore, dan juga Sekar Agni Negeri juga tidak berhenti hanya di Bu Ipuk saja, tapi juga ada banyak tokoh lainnya yang akan kita berikan apresiasi ya, Iza ya. Dan untuk menutup sementara segmen ini Ibu, kita mau minta tolong dulu Bu. Jadi kita juga punya tagline, nggak mau kalah sama Banyuwangi juga. Detik Sore itu tagline-nya adalah nggak cuma hore-hore. Boleh dibantu ya Bu ya? Hore-hore. Bukan nggak cuma huru-hara ya? Oh jangan dong Pak. Cukup ya huru-haranya ya. Cukup. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. We'll be right back. Welcome back to Detik Sore. Menantikan Detikers yang juga baru bergabung lagi bersama dengan kita nih sore hari ini. Ya kan? What's the plan for the whole week, Kak Edo? Do you have any plan? Kerja lah. Same. Apa sih yang dilakukan sama warga ibu kota ini walaupun akhir pekan? Kerja. Belum akhir pekan, bahkan baru midweek gitu ya. Kita tuh di tengah-tengah. The rest of the week kan maksudnya. The rest of the week, ya. Kamis. Kerja, Sabtu kerja, Minggu kerja. Nggak boleh. Perintah Tuhan nggak boleh kerja hari Minggu. Hari Senin libur. Gimana nasib-nasib freelancer di dunia-dunia itu bisa non formal? dinegosiasikan. Senin libur, tapi Selasanya kerja. Walaupun orang-orang pada cuti bersama. Tapi gak apa-apa lah, dinikmati aja. Apa? Kenapa harus dibahas di sini? Karena kayaknya agendanya tuh banyak banget. Dari tadi WhatsApp-nya tuh gak berhenti berdenting gitu. Itu namanya riset. Di riset ya. Termasuk riset yang satu ini, Detikers, kita pas ketahui kabarnya cukup miris, bukan cukup miris banget. Karena pas ngeliat, apalagi pas ngelihat videonya gitu. Iya, sebetulnya ini udah pernah di post duluan sama Instagram Detikcom juga. Betul. Tapi kita akan kupas tuntas juga setelah ini sebetulnya apa yang terjadi, kenapa kejadian ini bisa terjadi sama teman-teman atlet di Jawa Timur. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke situ, kita akan menyapa dulu nih ya yang akan memberi tahu kita juga soal kondisi lalu lintas sore hari ini ya. Udah lama nih gak ketemu sama Brigadir Cici. Iya, terakhir ketemu bulan puasa deh kayaknya ya, pas mau mudik, harus mudik. Kita sapa dulu Brigadir Cici. Selamat sore.
Halo, selamat sore Edo dan Elsa. Selamat Betul sore. kan, terakhir kita bertatap muka walaupun hanya di layar aja sih. Itu Dan pas Brigadir arus Cici mudik. masih dengan panggilan sayang kepada Eiza yaitu Elsa. Karena kan aku mengendalikan es batu ya benar. kan. Brigadir Cici dari kantor aja nih kayaknya ya melaporkannya. Apakah karena hujan atau memang hari ini spesial dari studio? Karena mau ngelaporin 26 titik. Banyak banget. Hari ini spesial dari studio biar bisa dapat beberapa lokasi. Oke, baiklah kalau gitu kami persilakan dengan laporannya Brigadir Cici. Ya baik, terima kasih Edo dan Eza dan juga Detikers. Sore hari ini kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Yang pertama saya akan mengajak Detikers memantau dari sekitaran kawasan Flyover Slipi, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan walaupun kendaraan-kendaraan yang melintas di sini sudah terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Slipi sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas pada sekitaran kawasan Slipi. Selanjutnya Detikers, kita akan beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, juga Jalan Ahmad Yani, terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light dan terpantau langsung dari pantauan CCTV kami bahwa adanya petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani juga yang akan keluar menuju gerbang tol Bekasi Barat, hingga saat ini pun juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara, khususnya sepeda motor, untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Detikers, untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cikopo menuju ke arah Purwakarta dan sebaliknya, hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat langsung adanya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Begitupun untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cikampek yang akan menuju arah Subang ataupun ke arah Cirebon juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terpantau juga untuk tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang dan ke arah Cirebon hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terpantau langsung dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan yang melintas pada kawasan ini pun juga sedikit menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan terakhir Detikers, kita akan beralih ke kota Surabaya, khususnya dari kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kendaraan-kendaraan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani hingga sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan masih dalam keadaan normal. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur dan lajur yang benar demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Untuk Detikers yang ingin terus mengupdate informasi situasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Eza dan Edo yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Cici atas laporannya sore hari ini. Ya, walaupun nggak 26 titik, tapi titik-titik tadi sudah cukup untuk memberikan informasi terupdate buat warga Detik Sore ya. 1.2 koma. Cakep. Brigadir cantik siapa yang punya? Dijawab dong Brigadir Cici. Thank you. Thank you ya. Oke, baik. You're welcome. Rasanya tuh kayak pas digini dijawabnya dengan gini gitu ya. Thank you. Terima kasih Brigadir Cici sekali lagi atas laporannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Salam presisi. Selamat sore, selamat bertugas. Nah, itu dia tadi ya. Bilang I love you dibalas thank you. Bener. Ya, dikira Otis Milburn. Itu sih yang di itu ya. Iya, yang series Netflix series itu. Itu ya, yang anak sekolahan itu ya. Baik, nah tadi kita udah singgung sedikit si Detikers
soal satu case yang emang bikin kita miris juga. Terutama sebetulnya ini tuh menimpanya adalah teman-teman atlet. Wih, teman-teman kayak gua atlet aja. Tapi teman-temannya Kak Edo nih yang atlet teman-teman dan berprestasi. Iya tahu ini kenapa sih bisa begini ya atlet binaraga Malang yang katanya sampai harus makan ayam tiren untuk bisa memenuhi kebutuhan proteinnya. That yesterday. Ada beberapa komentar. Mau nama seriusnya dead chicken. Yesterday. Jadi ada beberapa komentar katanya, ayo brand-brand pemenuh suplemen protein langsung kirim buat ini para wave, riding the wave gitu ya. Tapi kita coba tanya dulu ke teman-teman dari Detik Jatim sebenarnya kenapa mereka sampai harus melakukan hal tersebut dan gimana kondisi para atlet kita sekarang setelah kejadian tersebut viral gitu ya. Oke, kalau gitu bergabung kita sama Mas Muhammad Aminuddin. Oh, Kak Mbak Mira, selamat sore Mbak Mira. Gue kira Mbak Mira udah jadi Muhammad Mira. Iya benar juga. Iya benar, aku tahu loh kok ada Muhammad. Iya ya. Aduh masih Ansa iya, ini. Tapi Muhammad itu M-nya Mira. Enggak juga ya? Oh. Bukan ya. Aduh kamu. Halo selamat sore. Iya. Kurang nutrisi deh sore-sore kayaknya kita tuh. Kenapa? Jangan sarapan ayam tiren ya tapi ya. Kayaknya kalian semangat banget ya mau bahas kasus ini ya. Iya. Pasti tertekan gitu ya di media sosial lihat kok ada yang ngolah-ngolah ayam gitu ya. Betul, karena sebetulnya juga dari salah satu video yang beredar tuh sebetulnya juga ekspresinya para atlet gitu ya. Tapi correct me if I'm wrong ya, mereka tuh juga bukan yang marah atau nelangsa gitu ya gitu, tapi memberikan kayak sarkasm gitu di video ini gitu. Nih gitu sambil ngasih lihat otot gitu. Ya kan I started a joke when it comes to a tragedy. Iya betul. Gimana Mbak Mira? Kenapa ini bisa terjadi Chicken Dead Yesterday? That's a correct sentence deh menurutku. Karena mereka mau menunjukkan sebuah sarkas. Karena nanti kalau misalnya kita bahas ternyata masalahnya adalah di dana yang belum cair gitu. Tapi sebelum sampai ke sana kita bahas dulu mungkin dari awal ya. Bener banget nih video ini kan viral ya di media sosial bahwa ada sekelompok pemuda begitu yang terlihat sebagai orang atlet atau beberapa orang atlet itu sedang mengolah ayam. Mereka mengolah ayamnya sendiri terus memasukkannya ke dalam kayak tempat-tempat besar gitu ya di kamar mandi gitu. Nah kemudian tim kami mencari tahu dan menghubungi Ketua Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia Kabupaten Malang, Mas Indra Husnus, yang membenarkan jika orang-orang yang dalam video viral tersebut merupakan atlet-atletnya begitu. Dan dikatakan bahwa sang atlet itu memang sedang mengolah ayam tiren atau bisa kita bilang ayam mati kemarin atau ayam bangkai begitu ya. Chicken Dead Yesterday. Bahasanya. Chicken Dead Yesterday. Nah ini videonya. Boleh juga. Nah ya itu video viralnya bisa dilihat ya. The Takers. Nah Indra mengatakan para atlet bisa melakukannya karena pendanaan untuk Pekan Olahraga Provinsi 2025 dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang tidak kunjung cair, sementara para atlet itu harus memenuhi kebutuhan proteinnya untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2025 Provinsi Jawa Timur. Gitu teman-teman. Makanya itulah sebabnya kan. Nah terus ini nih cerita yang cukup melangsa juga. Jadi katanya Pak Indra sebagai pelatih gitu, mereka membeli 3 karung ayam tiren seharga 100.000. Yang kemudian dari 3 karung ini hanya 5 kilo yang bisa diolah karena sisanya sudah membusuk. Serem banget kan? Oh jadi tetap yang dimakan ini yang masih layak dikonsumsi yang gitu ya? Dianggap tapi layak yang dianggap masih layak gitu. konsumsi. Ya, karena betul secara juga, visual. Secara visual masih layak konsumsi, meskipun misalnya memang mungkin secara visual masih layak konsumsi, tapi kan nggak tahu ya, karena kan secara penyembelihan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, terus juga kondisi ayamnya juga sudah dalam kondisi bangkai begitu kan, berarti kan sudah takutnya ada kontaminasi mungkin yang mungkin ada di daging itu gitu. Nah dan pun yang dikonsumsi adalah bagian dada begitu, karena memang tinggi protein dan rendah lemak. Nah, menurut Indra juga dari 25 atlet yang ada, 12 atlet yang kemudian mengkonsumsi ayam tiren.
mereka sendiri sebenarnya sadar bahwa mengkonsumsi ayam tiran ini mengundang bahaya juga dan tidak diperbolehkan secara agama ya sebenarnya gitu. Tapi tidak ada solusi lain bagi mereka yang harus memenuhi kebutuhan protein juga jelang pekan olahraga provinsi itu. Mengingat mereka juga dituntut untuk menang begitu dan tampil secara prima gitu. Kak Edo dan Kak Iza. Betul, betul. Karena memang juga sebetulnya untuk mengolah ayam atau unggas gitulah ya, itu juga kan memerlukan treatment khusus juga gitu karena takutnya apabila memang tidak matang atau mungkin juga sanitasinya juga kurang baik malah justru memberikan masalah baru juga sama mereka juga gitu. Tapi sebetulnya juga sebetulnya ditulis sama Detik Jatim bahwa ada atlet yang sampai menggadaikan BPKB dan bahkan juga ada ketua PBFI yang menguras uang pribadi untuk menghindari kejadian seperti ini terjadi. Nah, boleh diceritakan juga mungkin seperti apa Mbak Mira? Nah, sebenarnya yang mau menggadaikan BPKB ini ke si pelatihnya tadi ya, Mas Indra sendiri itu, karena dia pikir supaya atletnya kemudian tidak lagi makan ayam tiran begitu, mengingat memang resiko kesehatan lebih lanjut. Karena kemarin kami juga sempat berbincang dengan ahli gizi begitu ya, bahwa ada resiko kontaminasi bakteri yang mampu menginfeksi saluran pencernaan, bahkan mengakibatkan dehidrasi dan diare hebat yang bisa berujung pada juga komplikasi lebih lanjut gitu ya. Jadi sebenarnya mengkonsumsi ayam tiran itu sangat berbahaya karena resiko yang mungkin ditimbulkannya. Begitu juga dari MUI sendiri, kalau Ketua MUI Provinsi Jawa Timur itu mengatakan bahwa secara agama, apalagi kalau mereka Muslim begitu ya, tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi bangkai. Nah makanya kemudian pelatih para atlet ini, Mas Indra ini kemudian memutar otak untuk setidaknya bisa memenuhi kebutuhan proteinnya dengan cara ya salah satunya adalah menggadaikan BPKB mobil pribadinya begitu. Karena katanya sih dia tahun lalu juga sudah pernah melakukan itu karena memang untuk menalangi kebutuhan atlet di mana kembali lagi dananya belum kunjung cair. Sebenarnya katanya sih sudah ada yang cair tapi dari kebutuhan sama ketersediaan dana itu sangat minim sekali. Dikatakan bahwa sebanyak 12 atlet binaraga ini hanya menerima uang transport atau anggaran puslat cap sebesar 1 juta. Sementara kebutuhan mereka baik untuk transport, vitamin, suplemen, makanan gitu ya, satu atlet bisa habis sekitar 5-6 juta gitu kan. Jauh banget ya. Jauh ya. Iya makanya, tapi kan nggak bisa menyalahi kebutuhan mereka juga ya, namanya kan mereka atlet gitu ya, mereka bibit bangsa yang harusnya beneran mendapat dukungan dari pemerintah completely ya. Ini malah harus pelatihnya sendiri yang mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan para atlet yang sebenarnya mau mengharumkan nama kabupatennya atau nama Provinsi Jawa Timur misalnya, kalau misalnya bisa berkompetisi di kancah nasional ya gitu. Baik, ini berarti Porprofnya apakah sudah dimulai apa belum, Kamira? Harusnya belum ya. Jadi sekarang kan memang sedang masa persiapan. Nah kalau atlet binaraga itu tadi aku sempat baca mereka memang butuh waktu persiapan lebih panjang, kayak 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya mereka harus punya porsi makanan atau konsumsi makanan yang cukup ketat juga selain latihan. Karena kan memang untuk mendapatkan masa-masa otot gitu ya, mungkin Kak Edo bisa mencoba ya, kan tadi udah gini-gini nih kalau misalnya. Betul, bisa ditiru tuh ya. Nih kebutuhan atletnya udah di-spill loh. Apa aja kebutuhannya kan ya. Iya, pola makan juga yang tinggi protein gitu ya. Tadi berarti komentar netizen benar juga tuh bahwa misalnya punya produk-produk yang tinggi protein bisa mensupport kebutuhan teman-teman di sana ya. Atau ada pengusaha tempe dan tahu yang mau mensupport ngirim tempe dan tahu 1 truk gitu ya. Kan tinggi protein juga ya. Perusahaan peternakan juga bisa aja. Bisa juga. Untuk diketahui harus protein hewani ya kayak harus hewani ya. Protein nabati. Bukan vegan ya. Itu kalau itu mungkin pilates. Tapi kan kalau kata Tamtam dari protein nabati itu bisa jadi kayak hewani, kaya tapi ya, mungkin bukan untuk cabur ini kan, bukan, cabur ya. yang lain ya. Untuk alternatif makanan yang lain lah ya. Udah ada tanggapan mungkin Mbak Mira dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat mengenai viralnya video ini? Nah ini lagi kayak biasa kan, setelah viral barulah pemerintah bergerak kemudian mengumpulkan atlet-atlet
di kabupaten ini ada Pak Sekda Kabupaten Malang yang mengumpulkan seluruh pengurus cabang olahraga buntut video viral tersebut. Dan tapi kemarin kami wawancara pas tanggal 5 ya, Senin 5 Mei kemarin, katanya memang ada keterlambatan pencairan akibat ada ya 1-2 hal teknis, katanya nomor rekeningnya nggak aktif lah segala macam gitu. Dia juga memang mengakui kalau pencairannya memang sedikit terlambat, kata dia. Sedikit terlambat ya, tapi kalau sedikit terlambat kok sampai makan ayam tiren ya? Emang agak-agak nih. Apa nggak bisa pay later dulu ya? Nggak bisa, yesterday. Not later ya. Gitu. Tapi kondisi atletnya aman nggak Kamira sampai hari ini? Gimana setelah makan ayam? Sih tadi ada video kayaknya yang dikirim kan tapi bukan klarifikasi kan? Udah jadi mereka tuh masih latihan sih, belum terlihat ada yang mungkin sakit atau ada ekses lebih lanjut ya. Ya amin, semoga tidak terjadi apa-apa ya, semoga mereka masih tetap prima sampai bisa nanti ikut Pekan Olahraga Provinsi Jatim gitu ya. Nah kalau dari Sekda baru itu aja sih, mereka memang mengakui ada sedikit keterlambatan gitu, tapi bilangnya sih sudah dicairkan 3 miliar untuk 63 cabur, tapi 3 miliar buat 63 cabur, satu cabur berapa ya? Iya. Kita nggak tahu itu lokasinya kayak gimana mungkin, sih. Ya betul. Jadi kami masih akan coba update lagi ya lebih lanjut teman-teman supaya kita bisa kawal ya kasus ini, karena ini kan miris ya mengundang. Jadi sebuah ironi gitu ya, di mana kita mau membanggakan atlet-atlet atau mau memajukan dunia olahraga, tapi atletnya bisa makannya ayam tiren gitu ya. Jadi betul. Kita masih akan follow up juga sih. Kemarin sih tadi sih yang baru itu ya itu katanya sih memang si pelatihnya mau mencoba menggunakan uang pribadi dan menggandaikan mobil pribadinya. Tapi itu juga sedih ya dengarnya ya. Iya, karena kan harusnya diberikan dukungan yang penuh ya. Semoga lelah ini berubah menjadi lilah ya. Karena kan mantap. Ngerti dong. Iya, semoga usaha tidak mengkhianati hasil juga. Benar. Gitu. What doesn't kill you makes you stronger kalau kata Kelly Clarkson. Makin banyak nih quote-nya, kita lihat-lihat ya. Tapi ya udah kita tunggu update-nya kembali, dan mudah-mudahan juga atlet nggak cuma di Jawa Timur aja gitu, tapi yang juga sedang berusaha lah ya untuk bisa memberikan lebih banyak prestasi untuk Indonesia juga bisa dapetin dukungan yang layak lah, yang cukup. Dukungan yang optimal ya dari pemerintah. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Mira atas informasinya. Kita nantikan berita-berita khas lainnya dari Detik Jatim. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. So no more dead chicken yesterday. Chicken dead yesterday but dead tomorrow. Tomorrow I will be free. Itu lirik lagu apa? Kalau dead tomorrow ketika dia dead yesterday gimana tuh jadinya? Ya? Saking freshnya juga. Tung. Tiba-tiba. Ada banyak sekali yang di internet itu ini ya. Aku pengen tahu deh explore-nya kamu tuh gambar isinya tuh apa aja? Jangan. What comes to your explore page? Apa biasanya yang direkomendasikan? Explore Instagram. Iya boleh, atau TikTok. Gitu. Kalau explore Instagram tuh kan ini kan, itu karena kita nge-search sesuatu atau orang dari teman-teman kita. Iya betul. Jadi kadang-kadang suka pas kita klik tuh ternyata udah di like duluan sama teman kita ini gitu, yang artinya kita saling bertukar reference gitu. Oh gitu? Iya sih. Nggak tahu deh. Suka ada explore kurang jarang gue kirimin meme deh kalau gitu ceritanya ya. Kita mau ke daerah satu lagi, Za. Betul. Karena hari ini juga kita pengen update sebuah informasi yang juga tidak kalah mirisnya, karena ada sebuah kecelakaan begitu ya, truk yang menabrak angkot dan akhirnya sampai mengakibatkan 11 orang meninggal dunia karena juga sampai nabrak rumah si truknya. Iya. Dan untuk mengetahui mengenai kejadian ini, kita juga akan ngobrol bersama dengan Mas Ahmad Rafiq dari Detik Jateng. Mas Rafiq, selamat sore. Mas, itu apa kabar? Dengan background batu batanya. Wow, Mas Rafiq kayaknya punya new hairstyle. Could you please share it with us, the story behind it? Ini gimana? Ini inspirasinya siapa, Mas Rafiq? Otong Koil ya. Intinya nggak tahu ini siapa yang milih wallpaper ya kemarin ya. Gimana?
Yang milih wallpaper siapa kemarin, soalnya sebenarnya sudah tembok malah. Actually ini bukan soal wallpapernya Mas Rofik, tapi your hairstyle, gaya rambutnya Mas Rofik sore ini. Itu mengingatkan sama Wiro Sableng. Bukan ya? Dan juga Otong Koil menurut saya. Otong Koil juga. Ya. Atau mungkin juga apakah ini minggu Metallica ya, Metallica Week ini ya. Bukan. Karena biasanya Mas Rofik tuh dikuncir kan. Tadi itu Mas Fajar kabarnya mendadak, saya nggak bawa karet gitu. Jedainya nggak tahu di mana ya Mas ya. Makanya biasanya ngabari sehari sebelumnya gitu kan. Dari rumah bawa karet 5 kan gitu kan. Jadi tadi karena kejadiannya mendadak, waduh. Gitu. Jadi kebuka deh ininya ya, rahasia dapur kita ya. Padahal kita sebenarnya mau membicarakan soal topik yang cukup memilukan hati sebetulnya ya. Iya, betul. Ada satu kabar lagi di mana kabar duka sebetulnya yang juga harus menelan banyak korban gitu. Yaitu adalah kecelakaan lalu lintas sebetulnya, yaitu adalah kecelakaan truk yang menabrak angkot namun juga berimbas gitu pada satu rumah yang akhirnya memberikan lebih banyak lagi korban jiwa gitu. Apa yang terjadi Mas Rofik? Ya, jadi saat itu memang sebuah dump truck ya, truk yang mengangkut pasir melakukan perjalanan dari arah Magelang menuju Purworejo. Dan diduga dia truk tersebut yang muatannya sangat penuh dan sangat berat ini kan, karena dia membawa pasir, diduga mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan angkut yang melaju di depannya. Jadi mereka melaju searah gitu, sehingga truk itu menjadi hilang kendali, sehingga langsung menabrak rumah juga selain angkot tersebut. Dan akibat kecelakaan tersebut 11 orang meninggal, sedangkan 6 lainnya mengalami luka-luka, dan ke-11 korban ini semuanya berasal dari angkot. Jadi angkot itu berisi 11 orang gitu kan. Kalau di daerah kan agak biasa. Jadi kalau seluruh korban ini adalah berasal dari penumpang angkot? Dari penumpang dan pengemudi angkotnya gitu. Gitu. Jadi saat ini semua korban sudah dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit, dan ini nanti kemungkinan hari ini proses pemulangan ke Magelang, karena rombongan ini walaupun kecelakaan ini terjadi di masuknya Kabupaten Purworejo, tapi angkot beserta penumpangnya ini berasal dari Magelang. Jadi ada rombongan yang menyewa angkot tersebut untuk takziah gitu ke Purworejo. Dan mungkin ya kalau di daerah memang agak biasa ya, angkot kalau buat takziah atau nengok orang di rumah sakit itu memang isinya cukup banyak. Makanya kita juga isinya mobil angkot bisa untuk 11 orang kan juga cukup ini luar biasa juga. Sehingga ya apalagi sudah overload ditambah ditabrak oleh kendaraan truk yang bermuatan sangat berat, sehingga memang ringsetnya memang cukup parah angkotnya memang sangat parah sehingga tidak terbentuk memang. Betul. Seperti itu. Betul dan ya sebetulnya juga ya ada kurang lebih ilustrasinya lah ya mengenai seberapa hancurnya si awak dari angkot ini gitu, dan ya menelan 11 orang korban jiwa gitu. Kemudian ini karena kita melihat juga bentuk angkotnya seperti apa, jadinya apakah sebetulnya terdapat kesulitan untuk mengevakuasi para korban karena belum ada kabar terbaru lagi mengenai proses evakuasinya. Apakah sudah ada update, Mas? Kalau korban sendiri malah bisa dievakuasi dengan cepat, meskipun bentuk angkotnya kendaraan memang gepeng seperti itu, tapi memang karena kendaraannya pecah mungkin seperti itu, sehingga malah justru penumpang bisa dievakuasi dengan cukup cepat, dan tadi dalam waktu mungkin kurang lebih ya 1-2 jam itu semua jenazah sudah bisa
bisa dikumpulkan, bahkan tempat dimasukkan ke kantong jenazah gitu. Tadi kita lihat dari tulisannya kantong jenazah dari PMI dan Basarnas juga sempat jajarkan di lokasi. Cukup miris tadi melihat beberapa visualnya. Kemudian setelah berhasil dievakuasi, langsung jenazah diangkut oleh ambulan yang berkonvoi juga. Ambulannya juga cukup banyak. Mereka melakukan konvoi dari lokasi menuju ke rumah sakit untuk pemulasaraan jenazah. Lokasi kejadian perkara kecelakaan ini memang kerap kali terjadi kecelakaan, Mas? Atau seperti apa sebenarnya secara historis? Ya, lokasinya memang cukup cukup ekstrim. Jadi memang turunan agak panjang gitu. Mungkin sekitar 1 kilometer ada jalan menurun, dan memang menurut penduduk di situ sering terjadi kecelakaan, sehingga warga itu sebenarnya tiap hari juga mereka ngasih aba-aba ke kendaraan untuk berhati-hati ketika lewat situ. Ada beberapa relawan yang selalu mengingatkan kendaraan untuk berhati-hati karena memang jalurnya menanjak, turun, dan warga sekitar mengenalnya memang sebagai jalur tengkorak gitu. Karena memang sering terjadi kecelakaan, apalagi yang terlibat kecelakaan pada siang tadi memang truk yang membawa muatan pasir dan arahnya ya turun. Turun. Iya, jadi memang potensi untuk mengalami remblong memang cukup besar, karena menurunnya juga cukup panjang juga sampai 1 kilometer. Dan ada beberapa tikungan. Sebenarnya di situ sudah ada beberapa rambu-rambu juga, marka jalan juga sudah dibikin lurus tanpa terputus, yang artinya memang kendaraan nggak boleh ngebut, nggak boleh mendahului di situ, karena memang ya cukup rawan kalau dari ininya, jalurnya cukup ekstrim. Harusnya nama jalurnya diganti sih. Jadi jalur? Karena kalau jalur tengkorak kan jadinya manifesting gitu loh. Kayak menjadi pembenaran penormalisasi. Betul. Atau sebenarnya yang mau aku tanya jadi lupa. Aku mau bertanya bagaimana dengan supir truknya sendiri gitu. Supir truknya sendiri ini supir sama kernetnya ini mengalami luka yang tidak begitu berat, cederanya tidak begitu berat. Dan selain mereka berdua juga masih ada 4 orang lain yang mengalami luka juga, kemungkinan adalah para penghuni rumah yang ditabrak. Artinya kalau supir sama awaknya memang selamat. Rumahnya Mas Rafiq gimana pertanggungjawabannya pada akhirnya? Memang ini belum dibicarakan. Polisi juga masih, dan para relawan masih fokus pada evakuasi korban dan penyelamatan semacam itu. Karena ya kalau truknya sendiri justru karena ukurannya cukup besar dan muatannya berat, memang proses evakuasinya emang agak lama. Selain itu tadi karena memang kecelakaan ini memang cukup membuat macet, kemacetan sampai sekitar 3 km. Polisi tadi juga fokus pada pemulihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Tapi sore ini udah normal lagi ya lalu lintas di sana ya? Sore ini sudah normal, sudah beberapa jam yang lalu sudah normal, sudah jalur bisa dilalui dengan lancar. Kebetulan kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan semuanya keluar dari badan jalan. Kebetulan sudah keluar dari badan jalan ketika kecelakaan itu terjadi. Sehingga sebenarnya tidak mengganggu sekali gitu untuk lalu lintas. Jadi memang dugaan terakhir adalah adanya remblong ya dari truk, dan tentunya juga muatan yang overload gitu ya dari truk, yang sehingga pada saat melalui jalanan turunan gitu ya, jadi hilang kendali gitu ya. Tapi terkonfirmasi nggak overload truk pasirnya, Mas Rafiq? Kalau soal overloadnya memang ini belum bisa dipastikan, karena sebagian juga tumpah.
Sebagian ketika ketika kecelakaan ini terjadi ternyata beling juga dia tumpah. Tapi kalau perkara untuk remblongnya terkonfirmasi memang dugaan utama penyebab truk itu tidak bisa dikendalikan itu karena diduga rem mengalami blong. Baik. Oke, baiklah. Terima kasih. Justru yang overload sebenarnya justru angkotnya karena dia membawa penumpang yang memang 11 orang. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Rafiq atas laporannya juga hari ini. Dan tentunya juga kita mengucapkan turut berduka cita ya untuk korban dari tragedi penabrakan angkot ini. Betul sekali. Terjadi. Dan kita persilakan kembali Mas Rafiq untuk mencari jadainya untuk mengikat rambutnya ya. Terima kasih Mas Rafiq. Siap Mas, itu Mbak Eza. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat selalu. Selamat sore, sehat selalu. Mas Rafiq. Can I try to be serious just for once? We are trying to deliver. We've been there all these times. Lain kali kita harus briefing ke teman-teman Detik Sore ya untuk mengakhiri berita di Detik Sore itu nggak dengan berita yang pilu gitu. Palu. Iya. Gitu masalahnya. Jadi kita kayak tone-nya down jadinya. Tapi ini peringatan, iya peringatan sekali lagi ya. Tadi gue mau bilang bukan. Iya peringatan darurat bener. Peringatan darurat untuk seluruh kendaraan apapun muatannya untuk tidak menormalisasi, tidak ngecek kondisi kendaraannya karena remblong itu seolah-olah kayak selama ini selalu jadi gitu ya. Selalu jadi kambing hitam. Jadi kayak dinormalisasi gitu. Oh, remblong ternyata. Remblong. Jadi please karena memang ini menyangkut dengan nyawa banyak orang juga pada akhirnya. Betul ya. Apalagi juga sekarang nggak bisa dikatakan musim hujan sih, tapi memang juga kondisi jalannya juga lagi hujan. Apalagi juga jamnya adalah jam pulang kantor, semua orang juga sama pengen sampai ke rumah tepat waktu gitu ya. Tapi tentunya juga yang penting adalah keselamatan, jadi nggak usah buru-buru, nggak usah klakson-klakson, nggak menentu gitu ya. Dan tentunya juga yang penting perjalanan sampai rumah itu menyenangkan dan selamat gitu. Kalau kata Brigadir Cici, nggak apa-apa nggak cepat asal selamat. Betul, bukan cepat asal selamat. Itu parafrasenya. Terima kasih banyak Detikers sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai setengah 6. Masa sih? Iya. Aku mah capek. Masa sih? Kayak lah. Karena Anda besok gak siaran. Jadi ngerasa kayak aku sudah. Nanti. Nah aku juga gak mau kalah sama Kak Edo yang juga bisa mempresentasikan hasil jalan-jalannya di Kawah Ratu. Nanti aku akan ada trip YOLO Yogyakarta Solo. Yogyakarta Solo. Tuh, apa satu tempat yang kayaknya kalian harus lihat ini nanti? Apa? Yang sudah dalam list? Yang sudah dalam list adalah ini ada satu area kolektif gitu sebetulnya. Jadi dia one stop dari mulai kolektif musik, kemudian juga apa Lokananta? Bukan. Suara Dewan Daru. Di Solo tuh? Di Jogja. Oh di Jogja. Okay. Di gitu, Solo ada namanya Lokananta. Aku akan datang juga. Itu akan mendengarkan musik, ngopi sore, melihat galeri. Kenapa? Yang mana? Siapa? Tipi. Siapa nama DJ-nya? DJ Bagas. DJ Bagas, tunggu aku di sana. Siapa namanya? Mas. Lana. Lanang. Cewek cowok. Oh cowok, Mas Lana, tunggu Eza di sana. Suara Dewa Baru. Nanti ya, Suara Dewan Daru. Nanti aku mampir. Karena kalau Suara Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Ya kamu lo sampein aku mau ke sana gitu. Aku mau sekalian. Jadi ada jeda yoga. Ih seru banget. Ada memanah. Dia ini ya kolektif gitu ya. Kolektif juga banyak di sana ya. gitu di sana. Bisa ini apa?
nurturing di sana juga. Nurturing. Ya, happy holiday and working buat Eiza. Eiza sampai seminggu depan nggak ada dulu Detik Sore, nanti hostnya akan berubah menjadi pohon bonsai di sini. Ya. Nah yang bonsai gua, nanti yang datang sini jangkung banget kan yang akan siaran. Jadi pohon cemara ya. Terima kasih sekali lagi Detikers sudah nantiin Detik. Terima kasih Detikers sudah nonton Detik Sore pada sore ini yang juga tentunya sangat spesial sekali episodenya. Besok akan ditemenin sama Kak Edo juga sampai nanti minggu depan aku akan kembali lagi masih di Detik Sore setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Waktunya saya pamit. Justin Timberlake pamit. Detik Sore. Cuma. Hore hore. See you.